Sejak kecil, Sami si anak lelaki ini menyukai teman perempuannya. Sebelum ayahnya meninggal dunia, dia telah berjanji untuk menyelesaikan persoalan asmara anaknya ini dengan pasangannya. Akan tetapi, setelah kematian sang ayah dan setelah lelaki ini tumbuh dewasa, sang ibu justru menolak pernikahan ini karena dia tahu bahwa karakter putranya tersebut sangat lemah di hadapan kecantikan dan kekuatan wanita yang ia cintai tersebut. Sang ibu khawatir akan efek kelemahan tersebut pada putranya. Setelah berunding dengan seluruh anggota keluarga, sang ibu pun menyetujui akan pernikahan anaknya tersebut. Ketika di hari pertama mereka menjalin rumah tangga, mulailah si istri membalas perbuatan ibunya, di mana dia memprovokasi permusuhan dan menyakitinya tanpa alasan. Terutama setiap kali sang istri ingat akan penolakan pernikahannya dulu. Dia mampu mengecangkan cengkeraman pada suaminya sampai dia tidak peduli tentang ibunya. Dia juga tidak bertanya tentang keadaannya, meskipun sang ibu berada di ruang bawah yang hanya dipisahkan oleh beberapa langkah saja. Tahun demi tahun pun berlalu. Si istri tersebut telah melahirkan 2 anak, dan ia terus berbuat kurang baik terhadap ibu mertuanya dengan semua jenis penghinaan. Sampai tiba suatu hari di mana sang ibu memukul si istri dengan pukulan yang fatal. Lalu semenjak hari itu, sang ibu pun sakit. Lalu turunlah si istri dari lantai atas rumahnya untuk mengunjunginya dan mendengar wasiatnya. Tetapi sang ibu hanya mengucapkan satu kalimat, "Semoga Allah mengutuk kebodohan." Ketika sang suami kembali dan mengetahui penyakit ibunya, ia lalu mendatanginya dan menghampiri istrinya dengan raut wajah yang murung dan sedih. Si istri mengira bahwa ibunya telah meninggal dunia. Akan tetapi, sang suami menyangkal kematian ibunya. Dan akhirnya si suami pun pergi tanpa berbicara kepadanya. Si istri merasa bahwa ibunya berkata pedih kepada suaminya hingga ia membuatnya marah. Lalu si istri pun turun dengan penuh amarah dan bertanya dengan sinisnya, "Apa yang kamu katakan kepada suamiku, wahai orang tua?" Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah mengutuk kebodohan. Aku adalah ibu yang bodoh yang telah menyusuimu dan anakku bersama-sama. Aku mendengar seorang syekh ulama di radio mengatakan bahwa tidak boleh menikah antara anak laki-laki dan perempuan yang satu persusuan. Sedangkan kamu dan anakku adalah saudara persusuan. Aku sudah bertanya kepada para ilmuwan, dan mereka berkata kepadaku bahwa pernikahan kalian tidak sah." Si istri pun menangis dan berkata kepada sang ibu bahwa sang ibu telah menghancurkannya. Hancurlah dunia di mata si istri, sehingga dia pun jatuh dan runtuh. Dan ketika sang ibu ditanya tentang masalah menyusui, ternyata sang ibu bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali menyusuinya. Setelah perkara tersebut dibawa pada jalur hukum, sang hakim pun memerintahkan mereka berdua untuk berpisah. Sehingga si istri pun menitikkan air mata, dan dia pun teringat akan pelanggaran, penghinaan besar, dan ketidakadilan yang telah dilakukan terhadap ibunya, yang telah memperlakukannya dengan baik, yang sudah memberinya ASI, dan juga yang sudah menghancurkan hati putra dan dirinya sendiri. Si anak dari sang ibu juga menangis karena tidak berlaku adil kepada ibunya sekalipun, dan ia juga lupa akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Robbu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا